Shalom semuanya. Saya sangat senang bisa menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami berumah tangga. Pertama, saya akan menceritakan jati diri saya. Saya dibesarkan bukan dari keluarga Kristen, tapi orang tua saya menyekolahkan saya di sekolah Kristen. Saya tahu tentang Tuhan Yesus dari tempat sekolah saya. Setelah saya lulus sekolah, dengan pertolongan Tuhan, saya bekerja di sebuah bank. Dengan berjalannya waktu, tahun 91 saya ketemu jodoh di tempat bank saya bekerja. Calon suami saya yang dulu ini seorang pengusaha kecil datang ke bank tempat saya bekerja. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan ketemukan kami berdua. Tahun 92 kami menikah dan kami punya seorang putri yang sangat pintar dan cantik sekali. Di dalam kami berumah tangga, Tuhan selalu memberikan pertolongan dan kami mengalami kebaikan Tuhan. Di usia ke-50 tahun saya mengajukan pensiun dini. Dengan masa kerja 27 tahun. Lebih dari separuh umur saya habiskan waktu saya di dunia perbankan. Di bulan Agustus 2017, Tuhan memanggil putri tunggal kami yang sangat kami kasihi. Kami berdua mendapat pukulan yang sangat telak sekali. Dan kami berdua langsung down. Lalu ada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang secara khusus mendoakan kami. Pelan-pelan kami bangkit dari keterburukan dan kami dipulihkan. Inilah suami saya. Shalom semuanya. Kalau saat ini kami boleh ada semua karena kasih karena Tuhan. Di bulan Juli 2019 Tuhan izinkan kami kuliah teologi. Puji Tuhan, bulan November 2021 kemarin sudah diwisuda S1 teologi. Mari kita baca di kitab Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Melihat keadaan dunia saat ini yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi, sangatlah wajar bila banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran tentang hidup mereka di masa depan. Dengan nada pesimis mereka berkata, tidak ada masa depan. Masa depan semakin suram. Seburuk apapun situasi yang sedang terjadi, kita harus tetap optimis, sebab masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Janji firman Tuhan adalah ya dan amin, yang adalah jaminan hidup kita. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika umat Israel, mereka tidak yakin akan masa depannya, merasa mustahil dapat menyeberangi sungai Yordan. Yosua
menguatkan mereka bahwa Tuhan pasti melakukan perbuatan ajaib asal mereka mau menguduskan diri. Dalam kitab Yosua pasal 3 ayat ke-5, demikian firman Tuhan, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Mungkin kita mengalami jalan buntu, tapi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam kitab Yesaya 51 ayat yang ke-10, bunyinya, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Masa depan yang penuh harapan akan menjadi bagian kita, asal kita mau menguduskan diri dan tidak menjamah apa yang najis, tidak main-main dosa. Menguduskan diri bukan berarti harus mencapai tingkatan rohani tertentu atau mencapai kesempurnaan. Namun yang terutama sekali, kita harus punya rasa haus dan lapar akan perkara-perkara rohani, mengingini Tuhan lebih dari apapun. Dalam kitab Mazmur 73 ayat 25, katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Masa depan penuh harapan bukan sekedar ilusi atau angan-angan bagi orang yang senantiasa merindukan pribadinya, yang mau membayar harga dan menanggalkan semua beban dosa dan melepaskan ikatan persahabatan dengan dunia ini. Dalam hidup kekudusan atau kesucian adalah langkah menuju kehidupan yang berkemenangan dan bermasa depan cerah. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya oleh istri saya. Mama saya mengatakan kepada saya, kamu anak hanya satu. Nanti hari tua kamu gimana? Siapa yang mengurus kamu? Saya langsung jawab, hari besok, nanti Tuhan tolong. Saya percaya bahwa masa depan atau hari esok pasti Tuhan yang atur, asal hidup kita berjalan dalam kehendak-Nya. Ada cahaya dalam setiap kegelapan, ada jalan dalam setiap masalah, ada kebahagiaan dalam setiap keikhlasan, dan ada harapan dalam setiap doa. Bersama Yesus hati kita memperoleh kedamaian. Kita baca kitab Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31 tentang keyakinan iman. Kita bisa belajar memahami masalah dengan iman. Iman melihat yang tidak kelihatan, mempercayai yang mustahil, dan menerima yang tidak mungkin. Hanya dengan iman saja kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Hidup adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, jalanilah hidup ini dengan semangat dan sukacita. Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Apapun yang kita lakukan dibuatnya berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.